Sahabat remaja dan pemuda, pernah nggak sih punya masalah berat yang mengganggu pikiran dan aktivitas kamu? Ingin berbagi cerita tentang harapan dan cita-citamu, tapi tidak tahu harus kepada siapa? Haruskah kita berjuang dan jalani hidup ini seorang diri? Perkenalkan, Gita Sahabat, berbagi cerita sahabat. Gita Sahabat spesial hadir untuk kamu para remaja dan pemuda yang membutuhkan ruang atau tempat untuk berbagi cerita. Ayo, jangan tunda-tunda lagi. Di Gita Sahabat ada sejumlah tenaga terlatih dan profesional yang siap menjadi sahabat ngobrol kamu dan pastinya menjaga rahasia cerita kamu. Tinggal kamu pilih mau secara offline atau online. Tentu lewat hotline center Gita Sahabat 0811 4320 204. Oke guys, kami tunggu ya. Hari ini bercerita, esok akan lebih baik. Kita Sahabat berbagi cerita sahabat. Selamat datang di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Sekolah Lentera Harapan Toraja merupakan sekolah Kristen di Kabupaten Toraja Utara yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan dan Yayasan Pendidikan Kristen Toraja. Visi Sekolah Lentera Harapan Toraja adalah pengetahuan sejati, iman di dalam Kristus, dan karakter ilahi. Misi Sekolah Lentera Harapan Toraja adalah menyatakan keutamaan Kristus dan terlibat dalam pemulihan yang bersifat menebus segala sesuatu di dalam Dia melalui pendidikan holistis. Sekolah Lentera Harapan Toraja menerima pendaftaran peserta didik baru jenjang SD, SMP, SMA untuk tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran untuk jenjang SD dibuka pada tanggal 1 hingga 12 Februari 2021 dan untuk jenjang SMP dan SMA akan dibuka pada tanggal 1 hingga 19 Februari 2021. Untuk pendaftaran SD dapat dilakukan dengan cara mengirimkan kartu keluarga dan juga akte kelahiran melalui nomor WhatsApp 0812 4506 6254
Pendaftaran ini hanya terbatas untuk 100 formulir saja. Pendaftaran untuk jenjang SMP dan SMA dapat dilakukan dengan cara mengakses link atau barcode yang ada di layar Anda. Khusus jenjang SMP, pendaftaran terbatas untuk 300 formulir saja. Sekolah Lentera Harapan Toraja juga akan mengadakan virtual open house yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 Februari 2021 melalui akun resmi Instagram dan YouTube channel Sekolah Lentera Harapan Toraja. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. 18. Minggu 7 Februari. Mohon dukungan doa warga jemaat. Poin ke-16, berita jemaat Rantepao. Tim persidangan majelis gereja untuk mempersiapkan rangkaian persidangan. Kedua tim perancang program ini akan dibawakan dalam persidangan majelis gereja dan dihimbau kepada semua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 7 untuk segera memasukkan nama-nama koordinator dari kelompok masing-masing. Poin ke-17, berita duka cita. Telah meninggal dunia Nenek Kanan atau Nenek Grace, orang tua dari Bapak Paulus Tiko Tondok, pada hari Kamis 21 Januari 2021 di rumah kediaman Kelurahan Buangin, Kecamatan Rantebua. Kedua, telah meninggal dunia Bapak Penatua Ishak Pairunan pada hari Rabu 27 Januari di Rumah Sakit Wahidin, dan jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis 28 Januari 2021 di kampung halaman. Poin ke-19, peneguhan calon majelis gereja Toraja Penatua Jemaat Rantepao
periode 21-2024 yang hari ini akan diteguhkan 5 orang penatua. Ada warta tambahan, berita duka telah meninggal dunia almarhum Samuel Saung Palalo, orang tua dari Bapak Yohanes Palalo. Jenazah berada di rumah kediaman di Bungin Makale. Kedua, untuk mengenang almarhum penatua Dr. Ishak Pairunan, maka akan dilaksanakan ibadah pada hari Senin 1 Februari 2021 pukul 18 secara virtual. Demikian warta jemaat dan warta tambahan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, segenap warga jemaat. Pertama-tama saya sampaikan selamat hari Minggu. Pada saat ini kita akan menjalani ibadah secara live streaming. Kepada segenap anggota jemaat yang berada di rumah masing-masing, bahkan untuk semua anak-anak Tuhan yang boleh diperkenankan Tuhan mengikuti ibadah pada hari Minggu ini, saya ajak kita sekalian untuk meneduhkan hati dan pikiran bahkan kehidupan kita untuk menghadap Tuhan. Saya ajak kita untuk meneduhkan diri sejenak. Segala hormat dan puji-pujian kita haturkan di hadapan Allah Sang Pemilik kehidupan kita. Karena kasih-Nya lah kita diperkenankan menapaki perjalanan kehidupan dalam sepanjang 1 minggu yang telah kita lalui. Perkataannya penuh kuasa. Itulah yang akan menjadi tema penuntun kehidupan kita hari ini dan sepanjang minggu ini. Dengan syukur, mari datang menyembah Dia dan mempersembahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan saat ini. Saya jemput sidang jemaat berdiri. Hai Kristen, nyanyilah. Rajamu puji
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 minggu berturut-turut, bahwa jika tidak ada keberatan-keberatan yang sah dari jemaat mengenai ajaran dan peri hidup saudara-saudara yang telah terpilih sebagai penatua, maka mereka akan diteguhkan di tengah-tengah jemaat pada hari ini. Saudara-saudara yang dimaksud adalah Dina R. Parakpak, Veronica Adriati, Rio Rita Pakan, Margareta Parung, Samuel Rombe, Afidia Talulembang, Marwanto. Oleh karena keberatan-keberatan tidak ada, maka peneguhan akan diselenggarakan pada jam ibadah saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari semua orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentang hakikat penatua. Firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dalam gereja Kristus sejak dari mulanya ada gembala, penatua, dan diaken. Tentang penatua, penatua bertugas untuk melayani gereja bersama-sama dengan gembala atau pendeta dan diaken. Jabatan penatua perlu ada supaya dalam pelayanan jemaat tidak muncul kelaliman dan kesewenang-wenangan yang mungkin sekali terjadi bila hanya dijalankan oleh satu orang saja. Gembala, penatua, dan diaken merupakan satu badan, yaitu majelis gereja yang mewakili seluruh jemaat dan dikepalai oleh Kristus sendiri. Mari dalam segala kerendahan hati serta dalam penyesalan kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan menyadari siapakah kita ini yang akan menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan yang mulia ini.
Siapakah saudara-saudara dan saya, pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaat ini dalam masing-masing jabatan rasuli yang telah dikaruniakan? Sesungguhnya saya tidak layak untuk karya mulia ini. Saya penuh dengan dosa di dalam pikiran dan perbuatan saya. Tuhan, sungguh hamba-Mu ini tidak layak di hadapan-Mu. Dalam ketidaklayakan kita karena dosa, anugerah Allah diteguhkan kembali bagi kita sekalian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ku mengasihi Tuhan Yesus. Dengarkan firman Allah sebagaimana Amsal 12 ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Rancangan orang benar adalah adil. Tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah. Tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Segenap sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan bermazmur kepada Tuhan melalui kitab Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10, kita akan baca secara berbalasan. Kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya.
Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita mempersiapkan bagian-bagian firman Tuhan yang kita akan baca dan kita akan renungkan. Pertama dari kitab Ulangan 18 ayat 9 hingga 22, 1 Korintus 8 ayat 1 hingga 13, dan Injil Markus 1 ayat 21 hingga 28. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terpuji kekal nama-Mu ya Bapa di sorga, Allah yang patut menerima segala puji dan sembah dari kami sebagai anak-anak Tuhan, yang sungguh senantiasa merasakan kasih sayang Tuhan, tuntunan Tuhan, jangkauan Tuhan, rangkulan kasih-Mu kami nikmati dalam suka duka perjalanan kehidupan hingga saat ini. Kami ada berhimpun bersama-sama dalam bait-Mu yang kudus, dan juga saudara-saudara kami yang menikmati persekutuan dengan Engkau ya Allah di rumah masing-masing dalam segala keadaan kami. Bapa kami di sorga, hati kami tertuju kepadamu. Hati kami berpaut kepadamu, Allah yang berotoritas, berdaulat atas hidup kami. Allah yang selalu menyapa kami. Melalui firman-Mu yang akan kami baca, kami akan dengarkan dan renungkan pada kesempatan ini. Tiada kekuatan pada diri kami untuk dapat memahami dan mengerti firman-Mu, isi hati-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahaminya. Untuk kami jadikan sebagai terang, sebagai sulu dan pedoman di dalam seluruh langkah hidup kami, untuk semakin hari semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus. Mohon ampun atas segala dosa kami. Layakkan kami berada di sekitar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus, firman hidup dan yang menghidupkan itu, kami sambut sabda-Mu. Haleluya. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari kitab Ulangan 18 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan, bertenung dan bernubuat. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah-Mu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penela, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allah-Mu menghalau mereka dari hadapan-Mu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allah-Mu. Sebab bangsa-bangsa
yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petunung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tetapi seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Amin. Pembacaan yang kedua diambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13. Firman Tuhan tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar, ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala.
Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau mempunyai pengetahuan, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Amin, firman Tuhan. Kita bersama mendengarkan Kitab Injil Markus 1 ayat 21 hingga 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapakah engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam! Keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Amin. Kurang semangat.
Selamat pagi, salam kasih di dalam Yesus Kristus, salam sehat, penuh semangat. Amin, puji Tuhan. Kita telah bersama-sama mendengarkan 3 bagian firman Tuhan, dan secara khusus menjadi bahan utama kita dari Kitab Injil Markus pasal 1 ayat 21 hingga 28. Kita dituntun tema perkataannya penuh kuasa. Makuasa tu kadana. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sepanjang hidup kita tentu mungkin kita memiliki orang-orang tertentu yang kita kagumi dalam kehidupan kita. Mungkin karena ketenarannya, kehebatannya, kebaikannya, atau karena hal lainnya. Karena rasa kagum yang begitu besar, kita ingin punya kerinduan, kesempatan untuk mau mengenalnya dan berusaha mengikuti teladan hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pernah saya mendengarkan tentang pidato Jokowi yang menggentarkan pada acara konvensi rakyat 1 tahun yang lalu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudara yang juga mengikutinya. Pak Jokowi baru mulai mengatakan, saya berharap rakyat tidak merasakan kesulitan yang pernah saya alami. Sudah mulai suara di gedung itu menggema, riuh bertepuk tangan. Lalu selanjutnya sapaannya mengatakan, saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan yang saya banggakan. Baru itu yang dia katakan, mulai lagi tepuk tangan yang luar biasa, begitu meriah. Lalu selanjutnya kata-kata Jokowi mengatakan, optimislah dalam menghadapi semua masalah. Jangan mudah menyerah. Berlakulah jujur, mandiri dan selalu berdoa. Lagi-lagi suara tepuk tangan semakin menggema dalam gedung itu. Begitu kagumnya pendengar, bahkan kita sebagai rakyat Indonesia yang mendengarkan ucapan-ucapan yang menggairahkan, ucapan-ucapan yang memberi harapan. Walaupun dalam ucapan-ucapan itu mungkin tidak selamanya mutlak benar. Tetapi kita tentu meyakini dia berkapasitas untuk itu. Dia punya otoritas mengatakan hal itu sebagai orang nomor 1 di negeri ini. Dan suaranya begitu diperhatikan oleh audiens. Begitu mempengaruhi keadaan orang-orang yang mendengarnya. Saudara-saudara, bagaimana kalau kita mendengarkan firman Tuhan?
Apakah kita juga memiliki kerinduan yang dahsyat, kerinduan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, dan bukan hanya tumbuh dalam kerinduan untuk mau mendengarkan ucapan Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus, tetapi ingin menghidupinya. Tidak demikian halnya dengan orang-orang yang di Kapernaum. Bacaan hari ini menyebutkan 2 kali mereka takjub. Pertama, mereka takjub, terpesona ketika mendengar pengajaran Yesus penuh kuasa. Dan tidak seperti para ahli Taurat. Yang kedua, mereka takjub, terkejut atau heran, ternyata bukan hanya pengajaran Yesus yang penuh kuasa, tetapi juga pelayanannya penuh dengan kuasa. Sehingga roh jahat pun tunduk, taat kepadanya. Dalam ayat yang ke-25 sampai 27. Tetapi apa yang terjadi? Ketakjuban mereka hanyalah sebatas kagum, heran. Apa yang dilihat tidak membuat mereka ingin mengenal siapa Yesus lebih dalam lagi. Tidak membuat mereka lebih jauh menerima Yesus secara pribadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa semua itu hanya sebatas perasaan takjub belaka. Ironisnya, saudara-saudara, Alkitab justru menyebutkan bahwa roh jahat tahu tentang Yesus. Bahwa roh-roh itu takut kepadanya dan menaatinya, dalam ayat yang ke-27 pembacaan kita tadi. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau kita hanya taat, kalau kita hanya mengenal Yesus, dalam KTP kita Kristen Protestan, dalam statistik jemaat Rantepao, anggota jemaat Rantepao, misalnya kalau kita sebagai anggota jemaat Rantepao, tetapi kita tidak mengenal siapa Yesus yang kita sembah, kita tidak tergiur, kita tidak terpesona, kita tidak hidup di dalam apa yang disampaikan, apa yang diajarkan kepada kita. Kita hanya sebatas tahu dan mengenal. Yana di kobangari kutanda itu pong Yesu. Ya. Bahkan iblis pun mengatakan dia adalah kudus. Ya, iblis saja tahu bahwa Yesus itu adalah kudus dari Allah. Kalau hanya sebatas itu saja pengenalan kita, sama saja kita dengan iblis. Ya, saudara dan saya sama saja dengan iblis. Kalau hanya sebatas saya kenal Yesus itu berkuasa, saya kenal Yesus itu bisa melakukan mujizat, saya kenal Yesus dia mampu membangkitkan orang mati sekalipun, mengalahkan maut. Tetapi kita tidak mengimaninya. Kita tidak hidup di dalam iman itu. Kita tidak membawa diri kita merasakan kuasa yang begitu dahsyat itu di dalam kehidupan ini. Kita hanya sebatas kagum, takjub, semua orang bisa. Iblis saja dalam pembacaan kita ini mengatakan seperti itu, mengakuinya seperti itu. Tapi pertanyaan, apakah dia percaya? Dia meyakini bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Tidak kan? Itulah yang mesti kita renungkan secara mendalam di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya terjebak dalam pemahaman euforia kita sebagai orang yang percaya. Tetapi dalam prakteknya datang kesusahan, silih berganti, kita sudah mulai rubuh. Kita sudah mulai goyah. Covid memporak-porandahkan, bahkan mematikan.
Tapi Yesus dapat membangkitkan, bukan hanya menyembuhkan sakit penyakit, tetapi mengalahkan maut. Karena dia sendiri telah mengalaminya. Dia telah sengsara, dia telah mati, dia telah bangkit sebagai bukti bahwa ia berdaulat, ia berkuasa di atas bumi dan di atas surga. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita, perkataan kita, kesaksian hidup kita dari hari ke hari? Ada pepatah mengatakan lidah tidak bertulang. Karena lidah tidak bertulang maka mudah saja bagi kita untuk kita berucap kata-kata. Namun persoalannya saudara-saudara, apakah kata-kata kita adalah kata-kata yang bermakna? Apakah kata-kata saudara dan saya adalah kata-kata yang berkuasa, yang bisa membangun orang, yang bisa menyemangati orang, yang bisa membuat orang kembali bangkit dari berbagai keterpurukannya. Tak siara karena manarang narik imak dulu. Manarang mak kada-kada. Semua orang bisa berkata-kata. Di atas langit masih ada langit. Di atas orang pintar, orang hebat masih ada orang pintar. Tetapi pertanyaannya, apakah kata-kata kita seiring dengan tindakan kita implementasi dalam kehidupan kita? Apakah iman kita aplikasikan benar-benar membuat orang terpesona dengan kehadiran saudara dan saya? Tanpa kata-kata pun, kalau orang melihat tindakan saya sekecil apapun yang bisa memanusiakan manusia, yang bisa memberikan spirit kepada seseorang yang sedang terpuruk, yang bisa membangkitkan semangat orang yang tidak berdaya dan ya begitu lemah, tidak memiliki pengharapan sampai saat ini, dengan kata-kata kita, dengan belayan kita. Kalau tak tahu sih bisa si belai-belai itu teh mulai. Iya, kalau orang dalam satu rumah bisa siapa tolek. Tapi belailah dalam kata-kata, melalui telepon, melalui sapaan yang manis. Dana ya mana mau lantanga atau temo COVID. Hati kita tertuju ke COVID. Tertujulah kepada Kristus yang lebih dahsyat, yang lebih berkuasa, yang lebih hebat, yang lebih menakjubkan kehidupan saudara dan saya. Dan anak mataku umuilah sitamu ki. Mataku kuliu miki karena di koden di mani COVID jo. Tak aku mak masker mau maaf mesti bela-bela syaki. Tak sia na malebang te dopletku. Saya percaya tidak akan apa-apa Bapak. Nanti saya pakai lagi. Setelah ya saya mendekat ke Bapak Ibu. Yesus yang seharusnya menjadi fokus kehidupan saudara dan saya. Bukan COVID. COVID rakatang COVID rakan nang lamati ki. Kena lambi imetuna. Tapi jangan juga pandang enteng. Tak ada kui maik. Nang lama teta dek bang to pakai masker. Jangan juga begitu. Tuhan karuniakan kita akal sehat, hikmat, kemampuan supaya kita jaga diri, jaga imun. Tapi juga iman kita harus lebih di atas daripada imun diri kita. Supaya kita lebih betul-betul enjoy menjalani kehidupan ini apapun yang terjadi. Memang dunia ini akan berlalu sesuai dengan firman-Nya. Tetapi perkataannya selalu dahsyat, tidak akan berlalu, tidak akan bisa dunia apapun, kedahsyatan dunia apapun tidak akan bisa mengalahkan kedahsyatan Yesus. Karena itu saudara-saudara, perkatakanlah apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci, yang penuh kasih sayang, supaya betul-betul berdampak, bukan hanya berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi juga berdampak kekal. Karena kita yakin di dalam Yesus Kristus ada kehidupan, ada jaminan kepastian, ada keselamatan, ada keabadian. Ya, kalau COVID hanya bisa mematikan, tapi tidak bisa membangkitkan orang mati. Ya, jadi
percayalah kepada Yesus, tetap berjaga-jaga. Dan kita tidak hanya sekedar mengenal, tahu tentang Yesus, tetapi kita semakin hari semakin bertumbuh, benar-benar berakar, berbuah dengan mengimani, menghidupi pengharapan itu. Pengharapan itu bukan pengharapan abal-abal. Pengharapan kita dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti, yang sangat pasti. Di dalam Dia ada pemulihan, ada keselamatan, ada damai sejahtera. Dia adalah juru selamat satu-satunya. Sehingga tidak perlu kita overdosis dalam segala ketakutan. Hiduplah dalam pengharapan karena kita dijamin dalam Tuhan. Lakukanlah tugas pemberitaan Injil. Sebagaimana pembacaan kita ini, bahwa setelah Ia mengangkat, memilih murid-muridnya, Dia memperlengkapi, Dia memperlihatkan kuasanya dari waktu ke waktu. Supaya para pengikutnya, para muridnya takjub dan menghidupinya. Begitulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita menjalani kehidupan ini, hidup dalam otoritas Tuhan yang penuh wibawa, yang patut kita teladani sebagai hamba-hamba Tuhan, maka kita akan dimampukan melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita. Pewartaan kita, kesaksian hidup kita, mengantar kita untuk terus dalam kesadaran yang penuh, dalam kejujuran, untuk melihat diri kita, cara kerja kita, cara kita bersaksi, menghadirkan diri sebagai pemberita Injil, sebagai Rasul Kristus yang akan memampukan kita memiliki otoritas sebagai seorang pembawa kabar baik, kabar sukacita di tengah-tengah keluarga, di tempat kerja, di lingkungan persekutuan kita sebagai gereja, dan dalam kehadiran kita di tengah masyarakat. Milikilah otoritas Kristus. Niscaya kamu akan dikuatkan. Saya akan dimampukan untuk menjalani dan menapaki hari-hari kehidupan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kembali merenungkan bagaimana kehidupan kita, mengevaluasi diri secara jujur. Kekristenan seperti apa yang selama ini kita jalani? Apakah kekristenan yang terjebak secara hanya takjub, namun sama sekali tidak mau tahu dan mengenal Yesus lebih dalam? Ataukah kerohanian kita hanya sekedar kagum, tetapi tidak mau taat dan setia kepadanya? Seharusnya saudara-saudara kita menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh tidak hanya mengaguminya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi senantiasa membangun relasi yang akrab, relasi yang sungguh dalam di dalam Yesus Kristus, penyelamat, penguasa, pengendali atas kehidupan saudara dan saya, dan atas alam semesta ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menyaksikan peneguhan penatua. Adapun tugas penatua ialah sebagai berikut. Pertama, memelihara keutuhan persekutuan dan ketertiban pelayanan dalam jemaat melalui pelayanan penggembalaan dan perkunjungan kepada anggota jemaat. Kedua, bersama-sama dengan pendeta dan diaken memberitakan firman Tuhan, menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan dan ajaran tidak menyimpang. Karena itu penatua-penatua berkewajiban membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, serta bertekun di dalam doa. Yang ketiga, bersama-sama dengan pendeta dan diaken memelihara, melayani, dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan. Menegur, menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Agar jemaat mendengar bahwa saudara-saudara bersedia menunaikan tugas penatua. Saya mohon saudara-saudara, Bapak dan Ibu berdiri untuk menjawab di hadapan Tuhan dan jemaatnya pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama untuk direnungkan dan dijawab. Yakinkah saudara-saudara dengan sungguh bahwa pilihan jemaat atas diri saudara-saudara untuk menjadi penatua adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah saudara-saudara yakin? Terima kasih atas suatu pengakuan dan keyakinan saudara-saudara. Yang kedua, mengakukah saudara-saudara bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah saudara-saudara mengaku? Terima kasih atas pengakuan saudara. Yang ketiga, berjanjikah saudara-saudara dengan sungguh akan melakukan tugas penatua ini dengan setia, serta patuh akan nasihat dan teguran gerejawi bila saudara-saudara dalam pengajaran dan perihidup menyimpang dari yang benar? Apakah saudara-saudara berjanji? Terima kasih atas pengakuan dan janji saudara-saudara. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saya mohon Bapak dan Ibu penatua disilahkan duduk. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 31 bulan Januari tahun 2021, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Samuel Rombe,
berjanji di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya, di Jemaat Rantepao Klasis Rantepao, untuk mentaati firman Tuhan, pengakuan iman Gereja Toraja, dan tata Gereja Toraja dalam melaksanakan pelayanan gerejawi. Sebagai penatua, semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji, Samuel Rombe. Menyaksikan pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Ketua Pendeta Tabita Manggawa STH, Sekretaris Penatua RS Abraham Umbas SI MPD. Maha besar Tuhan Bapa kita yang di surga, kiranya mengaruniai saudara-saudara rahmat-Nya, sehingga saudara-saudara rajin dan setia melakukan tugas penatua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu penatua duduk kembali. Mohon sidang jemaat Tuhan, kita mohonkan berkat untuk mengiringi perjalanan tugas dan tanggung jawab kawan sekerja Allah sebagai penatua di tengah-tengah jemaat. Kiranya halik dunia. Gerah
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hendaklah saudara-saudara setia dalam memelihara jemaat yang telah dipercayakan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara penatua, hendaklah saudara-saudara sebagai penunggu rumah dan kota Allah menasihati dan mengingatkan saudara-saudara seiman agar jangan binasa. Jagalah baik-baik supaya pengajaran yang benar tetap diajarkan dalam jemaat, dan dengan demikian anggota jemaat bertumbuh dalam iman dan dalam ibadah yang sejati. Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, terimalah saudara-saudara ini sebagai hamba Allah. Hormatilah mereka yang dalam nama Tuhan akan menghibur saudara-saudara yang miskin, yang berkekurangan, baik jasmani maupun rohani. Mari kita bersyukur atas peneguhan yang telah terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur oleh karena Engkau sudah berkenan menetapkan kawan sekerjamu, penatua di samping pendeta dan diaken, untuk memelihara dan melayani jemaat-Mu. Kami bersyukur oleh karena Engkau sendiri telah menunjukkan kepada kami saudara-saudara yang telah bersedia ini melakukan pekerjaan. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus dan karunia-Mu atas mereka, agar supaya mereka kuat dan rajin melakukan pekerjaan yang mulia ini. Berilah kepada mereka hikmat dan keberanian hati untuk menyatakan yang benar dan menyatakan yang salah, dan untuk mendatangkan kerajaan-Mu dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama-sama saya jemput kita untuk berdiri mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, mensyukuri segala penyertaan, perkenaan dan anugerah Tuhan yang senantiasa kita rasakan
dalam hari-hari hidup kita, secara khusus dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Kita senantiasa dan selalu mengamini bahwa kehadiran Tuhan, anugerah Tuhan tetap kita nikmati dalam segala kondisi yang sangat memprihatinkan ini. Sehingga pada saat ini kita akan membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas segala anugerah Tuhan yang berlimpah begitu besar di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan firman Tuhan yang akan menjadi nas persembahan kita pada ibadah ini. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah besar, perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Mazmur 111 ayat 1 dan 2. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi dengan aku melangkah ke rumah Tuhan. Dalam iringanku mati
Mari bersama-sama kita persiapkan diri kita masuk dalam doa syafaat. Di dalamnya kita saling menopang, saling mendukung saudara-saudara kita yang sedang dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit, juga yang mensyukuri segala bentuk berkat Tuhan, merayakan ulang tahun, dan yang berduka cita. Mari berdoa. Kembali kami sujud di hadirat-Mu, ya Bapa di sorga, tanda merendahkan diri kami dan hanya bergantung sepenuhnya kepadamu. Terima kasih atas waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk boleh merasakan dan menikmati bait-Mu yang kudus. Lewat perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan, dengan saudara seiman kami, bagi yang hadir dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang menikmati persekutuan di hadapan hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur atas sabda-Mu bagi kami, bahwa sungguh Engkau berdaulat, Engkau berotoritas, Engkau berkuasa. Perkataan-Mu ya Tuhan di dalam Yesus Kristus penuh kuasa untuk memulihkan kehidupan kami, membangkitkan pengharapan kami, untuk melenyapkan rasa takut, sebagaimana Kristus telah menghalau, menghardik roh jahat. Salah satu wujud kasih dan berkat-Mu bahwa Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami, mengangkat kami dari berbagai keterpurukan kehidupan. Bahkan Engkau sanggup menyelamatkan kami dari kungkungan dosa, sebab Engkau berkuasa baik di atas bumi maupun di atas sorga. Engkau mengalahkan kuasa manapun di dalam dunia ini, sehingga kepadamu-lah kami mempertaruhkan seluruh keberadaan kami. Mampukan kami untuk senantiasa hidup di dalam perkataan-Mu yang penuh kuasa, dan mampukan juga kami dalam kehidupan ini untuk memperkatakan apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci, yang berdampak mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi sesama, dan terlebih membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kepadamu-lah kami mempertaruhkan seluruh keberadaan hidup kami, suka dan duka silih berganti, seperti yang dialami beberapa saudara-saudara kekasih yang berulang tahun hari ini dan sepanjang minggu ini. Mensyukuri keselamatan, kesehatan, kekuatan, nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan hingga saat ini. Itu semua bukan karena hebat dan kuat kami menata dan menjalani kehidupan ini, tetapi semata-mata adalah perkenaan Allah melawat kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, sempurnakanlah sukacita dan kebahagiaan yang kami rasakan dalam mensyukuri berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Begitupun saudara-saudara kami, orang tua kami, keluarga kami yang sedang dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Sebagaimana dalam warta jemaat ada 30 orang, dan juga bersama Ibu Alorante atau Nenek Taning, Dr. David Alorante di rumah sakit, Oma Dea dirawat di rumah sakit di Makassar, juga Ibu Elizabeth Rombe sedang dirawat di rumah sakit Wahidin Makassar, saudara dari Bapak Surya S. Patudang. Dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami percaya oleh jamahan-Mu ya Tuhan, Engkau akan memulihkan mereka, menyembuhkan mereka oleh bilur-bilur-Mu yang penuh kuasa kesembuhan, memberkati segala upaya perawatan, obat-obat, makanan, minuman,
yang mereka konsumsi sehingga mendatangkan kesembuhan, kekuatan baru, dan terlebih kekuatan iman untuk menjalani kehidupan ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, kiranya mereka tetap kokoh dalam iman, dalam pengharapan kepada Allah. Biarlah menjalani usia indah, usia lansia, tetap memberikan support, memberikan semangat kepada anak cucu, kepada generasi yang senantiasa menjalani kehidupan dalam tuntunan kasih-Mu. Bapa di sorga, kami bersama-sama berdoa bagi keluarga yang sedang berduka cita, antara lain keluarga dari almarhum Dr. Ishak Pairunan, keluarga Nenek Grace. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan pengharapan dan senantiasa menopang kehidupan mereka. Biarlah mereka tidak larut dalam duka kehilangan yang dialami, bahkan kami sebagai jemaat Tuhan sungguh merasakan kehilangan dan duka yang amat dalam atas kepergian orang-orang yang kami kasihi, yang mengasihi kami. Namun itulah jalan yang Tuhan tunjukkan bagi mereka. Itulah rancangan Tuhan. Bapa di sorga, Tuhan kuatkan dan hiburkan segenap keluarga, bahkan bagi kami sekalian. Bapa di sorga, kami bersama-sama berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah di mana kami berada. Engkau pulihkan bangsa kami dari berbagai pergumulan, penderitaan dengan adanya bencana alam, secara khusus dengan merebaknya virus corona ini. Tuhan mampukan Satgas Covid dari pusat hingga ke daerah, bahkan semua elemen masyarakat kami sekalian untuk secara bersama-sama menjaga kesehatan dengan mengikuti prokes yang ada, sehingga kami senantiasa terlindung dalam penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dimampukan untuk menjalani kehidupan ini semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih atas peneguhan yang telah terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan. Engkau telah mengaruniakan kawan sekerja Allah sebagai penatua yang telah memberi diri sebagai seorang hamba yang mau rela melayani, sekalipun itu berat tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan. Namun jika kami lakukan dengan tulus, maka Tuhan akan memakai hamba-hambamu ini menjadi pelayan yang setia yang memuliakan Engkau. Bapa di sorga, terima kasih, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini dan seterusnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami penuh dengan pengharapan dan semangat dalam Tuhan yang selalu membentengi kehidupan kami, menjaga kami, menuntun perjalanan kehidupan kami. Karena di dalam Yesus Kristuslah yang berkuasa, yang berotoritas, berdaulat atas hidup kami, atas berlangsungnya alam semesta ini, sehingga kami tidak perlu takut untuk menghadapi berbagai situasi dan keadaan yang kami alami, yang silih berganti dalam hidup kami. Tetapi kami tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi dalam hidup kami. Kepadamu-lah kami mempersembahkan seluruh hidup kami. Di dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya jemput sidang jemaat berdiri.
Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar dan karena Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam pastilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya membakar kedualah tuayan pun besar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pergilah dan jalanilah hidupmu dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan teruslah mempercakapkan perkataan Yesus yang penuh kuasa. Arahkan hati dan hidupmu kepada Allah sumber perlindungan dan sumber berkat, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari saat ini kekal selama-lamanya. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mensyukuri firman yang sudah diperdengarkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita akan menyanyikan nyanyian syukur. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, setiap tubuh langit bertambah manisnya. Kusuka menuturkan sabda-Nya yang besar dan yang
Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kepada segenap anak-anak Tuhan dimanapun berada, segenap anggota jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing, kami ucapkan selamat hari Minggu. Mari kita jalani kehidupan ini dengan hanya tergantung kepada kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Sahabat remaja dan pemuda, pernah nggak sih punya masalah berat yang mengganggu pikiran dan aktivitas kamu? Ingin berbagi cerita tentang harapan dan cita-citamu, tapi tidak tahu harus kepada siapa? Haruskah kita berjuang dan jalani hidup ini seorang diri? Perkenalkan, Gita Sahabat, berbagi cerita sahabat. Gita Sahabat spesial hadir untuk kamu para remaja dan pemuda yang membutuhkan ruang atau tempat untuk berbagi cerita. Ayo, jangan tunda-tunda lagi. Di Gita Sahabat ada sejumlah tenaga terlatih dan profesional yang siap menjadi sahabat ngobrol kamu dan pastinya menjaga rahasia cerita kamu. Tinggal kamu pilih mau secara offline atau online. Tentu lewat hotline center Gita Sahabat 0811 4320 204. Oke guys, kami tunggu ya. Hari ini bercerita, esok akan lebih baik. Kita Sahabat berbagi cerita sahabat. Selamat datang di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Sekolah Lentera Harapan Toraja merupakan sekolah Kristen di Kabupaten Toraja Utara yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan dan Yayasan Pendidikan Kristen Toraja.
Visi Sekolah Lentera Harapan Toraja adalah pengetahuan sejati, iman di dalam Kristus, dan karakter ilahi. Misi Sekolah Lentera Harapan Toraja adalah menyatakan keutamaan Kristus dan terlibat dalam pemulihan yang bersifat menebus segala sesuatu di dalam Dia melalui pendidikan holistis. Sekolah Lentera Harapan Toraja menerima pendaftaran peserta didik baru jenjang SD, SMP, SMA untuk tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran untuk jenjang SD dibuka pada tanggal 1 hingga 12 Februari 2021 dan untuk jenjang SMP dan SMA akan dibuka pada tanggal 1 hingga 19 Februari 2021. Untuk pendaftaran SD dapat dilakukan dengan cara mengirimkan kartu keluarga dan juga akte kelahiran melalui nomor WhatsApp 0812 4506 6254. Pendaftaran ini hanya terbatas untuk 100 formulir saja. Pendaftaran untuk jenjang SMP dan SMA dapat dilakukan dengan cara mengakses link atau barcode yang ada di layar Anda. Khusus jenjang SMP, pendaftaran terbatas untuk 300 formulir saja. Sekolah Lentera Harapan Toraja juga akan mengadakan virtual open house yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 Februari 2021 melalui akun resmi Instagram dan YouTube channel Sekolah Lentera Harapan Toraja. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di Sekolah Lentera Harapan Toraja.